lagi kayak vlog atau video yang bener-bener pengen ngasih tahu informasi, itu aku pertama-tama aku bikin storyline atau aku catat dulu misalnya nanti mau ngapain aja sih di video itu. Itu misalnya mau bikin video itu aku catat nih, oh perjalanannya, terus habis itu cari oleh-olehnya, cari makanan khasnya, jadi dicatat supaya nggak lupa, jadi nggak ada yang miss. Next, setelah udah dicatat nih kira-kira mau bikin apa aja, bikin notes gitu, boleh ditulis ataupun di handphone, baru masuk ke proses pembuatan konten. Aku dulu bikin konten pakai HP, zaman dulu tuh HP LG, HP yang zaman dulu banget gitu. Sekarang kayaknya udah nggak ada HP-nya. Tapi kalau sekarang kan semakin canggih tuh. Sekarang aku pakai tripod, kadang rekam sendiri, sama beli kayak mic itu. Ini murah banget. Mic-nya itu cuma 9.000 kalau di online shop. Terus ring light-nya juga murah tuh, kayak cuma 10 ribuan. Tapi ini lumayan ngebantu supaya kontennya jadi bagus. Jadi nggak selamanya konten kreator itu harus pakai barang yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Disinilah kreativitas diuji. Gimana caranya bikin konten dengan alat yang seadanya. Next, setelah itu baru diedit. Nah, kalau untuk cari aplikasi edit sebenarnya gampang banget, karena sekarang tutorial itu banyak di YouTube. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek sendiri atau lihat juga di App Store atau Play Store. Bisa dicek nih yang paling tinggi ratingnya yang mana, yang free yang mana, bisa dipakai karena sekarang semuanya gampang dan hasilnya mantap-mantap. Next, ini untuk video yang tadi foto. Next, nah ini gimana sih membuahkan hasil supaya bisa lebih setat ini gimana nih? Next, sekarang itu eranya kolaborasi. Benar banget tadi kata Bapak. Kalau dulu mungkin kompetisi ya, karena masih mencari-cari kan, kayak siapa nih kira-kira yang paling hebat dan segala macam. Kalau zaman sekarang semua orang itu udah jadi content creator. Semua orang udah punya media sosial. Jadi daripada kita bersaing, mending kita kolaborasi. Misalnya ada ibu yang punya restoran sama ada yang suka review, bisa tuh kolaborasi bikin konten. Jadi nggak selamanya semua hal itu harus selalu bersaing. Karena kalau kita kolaborasi hasilnya akan jadi lebih bagus. Terus mendengarkan audiens ini tuh benar banget. Kalau misalnya kita bikin postingan jangan lupa didengerin kira-kira komennya apa, responnya apa. Dan terakhir up to date, kita bisa lihat isu-isu terkini yang lagi ngetren apa. Kayak misalnya lato-lato nih lagi ngehits. Nah bisa tuh dipakai bikin konten lato-lato atau misalnya jualan lato-lato, banyak hal gitu. Next, jadi sampai di situ aja. Mungkin aku di sini lebih ke sharing dan juga memberikan sedikit semangat buat Bapak Ibu semua dan teman-teman yang di Solo ini untuk bikin konten di media sosial, karena media sosial benar-benar punya impact yang besar dan benar-benar mengubah hidup seorang aku, Cindy Gula. Dan gak cuma aku, tapi banyak banget orang yang berubah hidupnya karena menggunakan media sosial dengan bijak dan dengan baik. Sekian dari aku, terima kasih.